Menulis dari sebuah pengajian sejarah Indonesia, yaitu dari sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu diperkirakan muncul di tengah antara tahun 3102 Masehi sampai 1300 Masehi. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui celah Kalbar. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Arab Rafida, penduduk asli India dan termasuk dari sebelah selatan sampai ke selatan tinggi Dekan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi campuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Rafida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda atau 1500 SM. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak Gilung Tembang Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 SM. Setelah mendesak bangsa Rafida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Dekan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Vagu, Indra, dan Siwa. Dewa tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta mereka disebut Triutir, terdiri dari atau pencipta alam. Wisnu pemelihara alam, dan Siwa dewa perusak alam dan dewa kematian. Walaupun banyak semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa atau disebut Brahmana. Jadi agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeistis. Weda, kitab suci agama Hindu muncul pada zaman ini. Weda termasuk dalam golongan Shruti. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta: brahmana atau ulama dan pendeta, kesatria atau pedagang, dan sadra, raja, bangsawan, panglima dan tentara, waisya atau pedagang, dan sudra, pelayan. Semua golongan manusia. Ada para orang-orang yang dianggap berarti di Mesir Karta, yaitu golongan pria, pengemis, dan gelandangan. Zaman Brahmana 1000 sampai 750 Masehi. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Pada zaman ini mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahmana. Weda menjadi pedoman menyusun tata cara upacara agama ini. Yang C, zaman Upanishad 7750 sampai 400 Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan saji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman yang berfilsafat atas dasar Weda. Zaman Buddha 500 Masehi sampai 300 Masehi. Zaman ini dimulai ketika putra raja dapat yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Awalnya Buddha bukanlah agama
agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Awalnya, Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pengertian Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Pakula bernama Suddhodana. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Ia dilahirkan pada tahun 563 SM. Para pertapa meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang Cakrawartin atau Maharaja dunia atau menjadi seorang Buddha. Bagian B, teori maksudnya agama dan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori atau hipotesis terkait proses masuknya agama dan budaya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori Waisya. Teori ini dikembangkan oleh N.J. Rom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India di Indonesia adalah para pedagang India atau Afganisnya. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Waisya diragukan sebenarnya jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan di pelabuhan atau di pusat kaya yang ada di dekatnya. Pengaruh kebudayaan Hindu di ini banyak terdapat di wilayah pedalaman, di bukit, dan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Hanya saja yang saya sampaikan. Terima kasih.